Karena sangat jarang servisan laptop masuk tempat saya, ya saya akuin agak sedikit kagok. Walaupun dulu pernah menangani perbaikan untuk laptop. Kembali lagi dengan saya di Profesia Servis. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk kali ini saya tampilkan video yang agak berbeda dari konten-konten saya sebelumnya, tapi masih berkaitan dengan laptop. Tapi untuk kali ini bukan MacBook. Untuk kali ini adalah laptop Dell Inspiron. Sebenarnya sih saya menerima perbaikan bukan hanya untuk MacBook. Kalau misalnya ada servisan laptop yang masuk, ya tetap saya terima dan saya perbaiki. Cuma itu agak jarang. Sebulan tuh belum tentu satu. Ya kalau untuk MacBook ya alhamdulillah tiap hari minimal satu tuh mah ada. Tapi kalau untuk laptop sebulan belum tentu satu. Nah ini kebetulan ada servisan laptop masuk, laptop Dell Inspiron Intel Core i5. Pada saat dinyalakan untuk mesin laptop nyala, pencet power juga nyala. Nah, colok adaptor tanpa baterai juga bisa. Cuma di display itu nggak ada tampilan. Untuk MacBook dan laptop itu nggak ada bedanya ya. Kalau pada saat kita nyalain laptop atau MacBook itu ngalami blank hitam ya. Tapi saya garis bawain untuk MacBook yang masih menggunakan RAM yang masih bisa dibongkar pasang, atau juga laptop masih bongkar pasang. Tapi kalau untuk yang onboard ya nggak. Itu ketika dinyalakan nggak ada tampilan pada display LCD-nya. Itu untuk langkah awal yang saya ambil adalah saya cek RAM-nya, saya bersihkan RAM-nya, bagian yang warna kuning saya bersihkan, saya pasang lagi dan nyalakan laptopnya. Itu hasilnya tetap sama, saya buka lagi, saya bersihkan, saya tes satu persatu, hasilnya tetap sama. Di display LCD tidak ada tampilan. Nah sampai akhirnya saya bongkar laptopnya, itu saya cek di luar. Dan untuk laptop pada waktu saya cek di luar unit atau di luar casing, pada saat saya colok adapter nggak ada harus masuk, dipencet power juga nggak mau, nggak bisa, nggak nyala. Nah di situ saya bersihkan, pendinginnya saya ganti, saya lakukan pengecekan, saya lepas satu persatu sampai baterai CMOS-nya juga saya lepas. Saya bongkar habis lah intinya untuk laptop. Setelah saya bersihkan motherboard laptopnya itu, dan saya ganti pendingin, VGA dan prosesor. Lalu saya coba rakit ulang tanpa saya pasang baterai CMOS-nya. Itu laptop bisa nyala, cuma tetap masih belum ada tampilan. Itu saya coba terus, akan pengecekan, saya pasang baterai CMOS, laptop ternyata nggak mau nyala. Sampai saya berpikir, masa iya baterai CMOS bisa menimbulkan konsleting arus listrik pada laptop. Nah itu akhirnya saya lepas baterai CMOS, saya tes laptop tanpa baterai CMOS dan beberapa part laptop belum saya pasang. Dan disitu saya tes satu persatu, dan alhamdulillah untuk laptop bisa nyala, bisa ada tampilan di LCD. Di situ akhirnya saya coba pasang ulang untuk part laptop satu persatu. Tuh mulai dari saya pasang keyboardnya, yaitu saya pasang RAM yang satunya lagi. Itu alhamdulillah sampai terakhir baterai CMOS saya pasang, itu laptop nggak mati, atau tetap nyala, ada tampilan di LCD dan nggak mati. Lalu saya pasang harddisknya, di situ muncul masalah baru lagi, laptop udah bisa nyala, ini tampilan di LCD udah ada, ini muncul auto repair. Ya berhubung saya sangat jarang menangani perbaikan kerusakan laptop, ya agak sedikit kagok juga. Cuma karena dulu saya juga pernah nangani laptop, sedikit banyaknya saya masih mengingat ketika saya dulu nangani laptop itu saya coba pelan-pelan, saya coba otak-atik, buka BIOSnya, dia tuh sampai auto repair untuk laptopnya, dan alhamdulillah laptop bisa nyala normal, bisa masuk Windows, dan coba tes ngetik pakai Excel juga bisa, pakai Word juga bisa. Dari pengecekan yang saya lakukan itu ternyata laptop gak ada tampilan di display dan dia mati. Itu akibat dari lonjakan arus listrik yang terjadi pada laptop. Jadi kalau rekan-rekan menemukan kasus yang sama, sekedar nyalain laptop nggak ada tampilan, bisa nyala, itu belum tentu chipset VGA-nya ngalami overheat. Ya memang awal saya sempat, waduh jangan-jangan ini chipset VGA-nya yang overheat. Tapi setiap prosedur saya lakukan sama kayak untuk penanganan MacBook, saya cek RAM-nya dulu, yaitu saya bersihkan, saya tes satu persatu RAM-nya, hasilnya tetap sama. Lalu perlahan-lahan saya lakukan pengecekan untuk part yang lainnya. Sampai itu terakhir baterai CMOS saya lepas, sampai kita tes laptop di luar casing, nggak di unit LCD kita lepas untuk ngetes juga. Nah itu, dan alhamdulillah akhirnya masalah laptop Dell Inspiron pada saat dinyalakan mengalami blank hitam dan juga sempat mengalami mati total bisa ketemu, kita perbaiki, dan alhamdulillah laptop nyala normal. Dan hari itu juga bisa kita serahkan kepada pemilik. Jadi datang hari itu, sorenya itu bisa kita serahkan kembali kepada pemilik untuk digunakan menunjang aktivitas pekerjaannya.
indikator nyala. Ini laptop Dell, cuma di display nggak ada tampilan. Bongkar. Kalau laptop aku jarang nerima. Apple banyak. Ya, sebulan belum tentu sekali. Iya Pak. Kalau Apple tiap hari. Hari Pak. Tapi kelar tuh Pak sehari. Ada yang kelar sehari, ada yang 2 hari, paling lama 3 hari. Daripada ke iBox ya Pak ya. Ini laptop pada nyala tapi nggak ada tampilan. Moga aja bukan chipset VGA. Ya mudah-mudahan bukan chipset VGA. Berapa lama Pak? Servis. Dari 2006 kalau laptop. Kalau Apple iseng apa gimana? Hobi dulu. Kalau Apple dari 2010. Tapi lebih ribetan mana sih Pak? Kalau gue bilang sih laptop. Apple karena mungkin memang udah tiap hari gitu. Iya. Kalau laptop itu masalah komponennya aja. Kalau Apple lebih bagus, lebih rapi. Ini baterai jam di laptop. Kalau dia nggak ada, jamnya itu kalau dimatiin berubah. Alhamdulillah ini udah berhasil, udah ada tampilan, laptopnya udah nyala. Bukan baru kali ini, kadang-kadang jadi sebulan tuh belum tentu satu ada servisan laptop yang masuk. Ini kita tes, ya kita tes. Tuh, kita tes untuk keyboard normal. Don't save. Coba kita buka Google. Ya. Oke, kita buka YouTube. Ini senang banget nih. Ada servisan laptop biasa masuk, bukan MacBook. Jadi nggak ada salahnya sekali-sekali nampilin untuk konten itu tentang memperbaiki laptop. Nah ini udah normal, tampilan udah ada. Jadi laptop udah bisa kita serahkan pada pemilik. Oke, nah sekarang kita tes running untuk laptopnya. Moga aja nggak ada masalah lagi. Puter film aja lah. Kalau yang lain-lain takut kena copyright, film perang, serigala langit. Nah ini laptop Dell Ultrabook Intel Core i5. Oke, sekarang kita tes running untuk laptopnya, kita putar film. Jadi kita tes running. Mudah-mudahan lagi untuk laptop nggak ada masalah lagi. Oke, rekan-rekan gitu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk laptop Dell Inspiron Intel Core i5 itu yang mengalami kejadian pada saat dinyalakan. Itu mulai dari proses awal saya tenangkan sampai perbaikan sampai akhir, sampai laptop bisa kembali nyala dengan normal. Saya hadirkan, nah, mungkin ya kalau misalnya rekan-rekan menemukan kasus yang sama nih dengan laptop Dell Inspiron Intel Core i5 yang saya tangani tadi, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan bisa diikuti oleh rekan-rekan untuk menangani laptopnya. Dan ini juga jarang sekali ada servisan laptop yang masuk untuk di tempat saya. Ya kebanyakan yang masuk tempat saya adalah untuk Apple. Kalaupun misalnya ada servisan laptop yang masuk, tetap saya terima. Ya kalau untuk proses penanganannya nggak terlalu berbeda lah. Paling yang membedakan adalah komponen-komponennya aja. Cuma karena sangat jarang servisan laptop masuk tempat saya, ya saya akuin agak sedikit kagok. Ya walaupun dulu pernah menangani perbaikan untuk laptop. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau review, ulasan, tips dan tutorial dari saya itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk membantu channel saya agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Nah, buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Nah, buat yang belum, ayo udah subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tips dan tutorial bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan juga memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan itu di Jakarta Barat, Jalan Satu Timur, sampai Gereja Maribunda Mel, RT 16 RW 04 nomor 46 Kapurawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook
saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan dan yang MacBook atau juga kerusakan MacBook, silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis saya menurut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Biar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.